Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan melakukan skenario coaching rekan sejawat yang dimana saya Wira Zulfianita sebagai coachee dan Ibu Desmawati sebagai coachnya. Baiklah, di sini problem yang kami angkat yaitu menurunnya peringkat kelas dan menurunnya motivasi belajar siswa. Baiklah, kami akan memulainya. Assalamualaikum Bu Des, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu. Nah, Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya Ibu, saya mau berdiskusi dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Nah, untuk waktu berdiskusi, oke Bu bisa. Nah, kalau boleh tahu, diskusi tentang apa ya Bu? Begini Ibu, saya menemukan masalah dengan siswa di kelas saya, di mana saya ini kan sekarang mengajar di kelas 5 SD. Jadi ada permasalahan saya di kelas seperti itu Ibu. Oh, apa ya Bu masalah yang Ibu temukan pada siswa Ibu? Masalahnya yang saya temukan pada siswa saya adalah menurunnya peringkat kelas dan motivasi belajar seorang siswa yang bernama Wafik seperti itu, Bu. Saat dia di kelas, dia itu saya lihat di akhir-akhir ini dia mengalami tidak mau ke depan seperti itu, Bu. Dia asik mengganggu teman, dia asik dengan sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi ketika ada temannya misalnya ada menyetor ayat ke depan, dia tidak mau ikut berpartisipasi untuk aktif di kelas. Seperti itu, Ibu. Oke. Nah, dalam pantauan Ibu atau sepengetahuan Ibu, Wafik ini bagaimana kesehariannya Bu? Dalam pantauan dan sepengetahuan saya sebelumnya dan juga ada dibincang-bincang di kantor sebelum belajar dengan saya di kelas 5, ya kan kelas 4 dengan Ibu Ira. Dia itu anaknya baik, rajin, terus Wafik ini eh, mendapatkan juara peringkat pertama di kelas 4, Ibu. Kemudian kalau sekarangnya peringkat berapa Bu? Sekarang peringkat ketiga, Ibu. Peringkat ketiga. Yang pertamanya peringkat pertama, sekarang dia peringkat yang ketiga. Oke Bu. Nah kalau demikian, apa sebabnya atau apa penyebabnya bisa terjadi Bu? Peringkat kelasnya turun drastis dan motivasi belajarnya kurang atau menurun. Beberapa minggu yang lalu saya bertemu dengan orang tua si Wafik dan juga sempat di sana berbincang-bincang apa penyebab semangat dan motivasi belajarnya menurun. Sikap dan tingkah lakunya jauh berubah. Awalnya dia terkenal dengan anak yang baik, menjadi kurang baik. Sekarang itu dia suka usil dengan teman-temannya. Wafik ini uh, biasanya ceria, sekarang agak murung seperti itu, Bu. Terus Ibu Wafik ini menjawabnya atau bercerita tentang Wafik di rumah. Wafik ini memiliki satu orang kakak laki-laki yang sering mengganggu Wafik di di rumah. Dia sering diganggu oleh kakaknya sehingga dia emosian seperti itu. Diakui sama orang tuanya. Terus penyebab yang kedua saya kira sudah berbincang-bincang dengan dengan guru-guru yang lain dan dia memang duduknya di belakang sekarang ini Bu Des. Dia duduk di belakang, jadi kemungkinan ini karena dia kurang perhatian atau bagaimananya, makanya kayak gitu, Bu Des. Oke, Bu. Setelah Ibu mengetahui tadi akar permasalahan dari Wafik, kemudian
apa langkah-langkah yang sudah dan akan Ibu lakukan? Langkah-langkah yang akan saya lakukan, yang akan saya coba yaitu, dan sudah saya lakukan yang ini karena ada usulan dari teman-teman juga, mencoba untuk memindahkan duduknya dari awal dia di belakang, sekarang di depan agar lebih fokus lagi belajar sehingga motivasi belajarnya semakin baik seperti itu, Bu. Yang kedua, memanggil siswa tersebut dan mengadakan pendekatan melakukan 3 langkah restitusi yang sudah kita pelajari di CGP. Dan yang ketiga, kerjasama dengan orang tua siswa tersebut. Jika wafid di rumah, maka orang tuanya yang harus mengontrol dan mengendalikan tindakan anak-anaknya. Jika wafid berada di sekolah, maka sudah merupakan tugas guru pula yang akan memperhatikan siswa dan kebutuhan belajar siswanya. Seperti itu, Bu Des. Oke, Bu. Dari penjelasan Ibu tadi, dari langkah-langkah yang sudah, kemudian yang akan Ibu lakukan, yang pertama tadi memindahkan duduknya. Awalnya di belakang, sekarang di depan, agar dia lebih fokus belajar, sehingga motivasi belajarnya semakin baik. Nah, ini sudah Ibu lakukan. Nah, kemudian yang kedua memanggil siswa tersebut dan mengadakan pendekatan, melakukan 3 langkah restitusi, dan ini juga sudah Ibu lakukan. Kemudian poin yang ketiga, adanya kerjasama dengan orang tua siswa. Jika wafid ini di rumah, nah tentu yang akan mengkondisikannya adalah orang tuanya, harus bisa mengontrol dan mengendalikan tindakan anak-anaknya. Sehingga tidak lagi seperti wafid ini tidak lagi tertekan oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kakaknya. Nah, jika wafid ini berada di sekolah, maka sudah merupakan tugas pula dari guru untuk memperhatikan siswa dan juga kebutuhan-kebutuhan belajar siswanya. Dari uraian-uraian Ibu tadi atau langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan atau penjelasan tadi, artinya akar permasalahan dari siswa Ibu yang bernama Wafik sudah diketahui, sudah ada pula solusinya. Nah, untuk sekarang ini, bagaimana tindakan Ibu selanjutnya? Tindakan yang bisa saya lakukan adalah berkomitmen untuk melaksanakan solusi yang telah disepakati bersama orang tua siswa dan juga siswa. Sudah merupakan kesepakatan atau keyakinan bersama, Ibu. Dari semua hasil tadi, Ibu, dari semua langkah-langkah yang Ibu lakukan, apakah sudah ada perubahannya, Bu? Alhamdulillah, Ibu. Ada, walaupun hanya belum sepenuhnya, tetapi sudah terlihat. Contohnya saja, ketika dia dipanggil ada permasalahan dengan temannya dan dinasihati dan sudah melakukan 3 langkah restitusi yang sudah kita pelajari itu, saya sudah memanggilnya, agak berubah sekarang, Bu. Dia udah mulai bisa mengontrol dirinya, sudah bisa bertingkah laku dengan semestinya. Dan saya juga sudah lega dan senang sekali, Ibu Des, karena dengan perubahan tersebut seperti itu, Bu Des. Jadi artinya dari langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan tadi, anak ini sudah ada perubahannya, sudah tampak pula gambarannya. Yang awalnya nakal tentu tidak nakal lagi, kemudian yang kurang motivasi belajarnya sudah mau belajar, sudah mau mengikuti, tentu kemudian lagi sikapnya sudah semakin baik. Nah, tentu itu adalah harapan kita semuanya. Artinya berlanjut untuk kedepannya tentu nanti akan sesuai pula dengan harapan kita seperti yang Ibu sebutkan tadi. Baiklah Ibu, ternyata permasalahan siswa Ibu yang si Wafik tadi, kelas 5 tadi sudah terselesaikan dengan baik. Sekarang setelah permasalahan ini selesai, nah bagaimana pula perasaan Ibu? Alhamdulillah Ibu, sangat lega dan senang sekali. Terima kasih banyak Ibu Des atas waktu yang diberikan, atas kesempatannya untuk mau berbagi pengalaman, sudah mau mendengarkan cerita saya mengenai problem saya di kelas, sehingga saya bisa uh,
menyelesaikannya seperti itu Bu Des. Iya. Terima kasih juga Bu. Nah, dengan adanya permasalahan siswa Ibu, sehingga kita semakin tahu bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada. Jadi bukan hanya anak Ibu saja nanti, bisa saja nanti terjadi pula dengan siswa saya atau murid saya dengan kasus yang sama atau mungkin dengan kasus yang berbeda. Jadi kita semakin paham pula dengan permasalahan-permasalahan dengan solusi-solusinya atau cara penyelesaiannya. Terima kasih Ibu. Iya Bu, sama-sama. Oke, lanjut Ibu Des. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Ira. Nah, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Des. Alhamdulillah sehat Ibu. Oke. Saya mau bincang-bincang dan berdiskusi tentang siswa dengan Ibu. Nah, apakah Ibu ada waktu? Insya Allah saya ada waktu, apalagi kalau membicarakan tentang permasalahan siswa. Permasalahannya apa ya Ibu? Nah, oke Bu. Permasalahannya saya ingin mengembangkan bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda, Bu. Jadi Ibu berencana ingin mengembangkan bagaimana Ibu bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa-siswa Ibu yang berbeda-beda. Apa indikator dari Ibu untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa-siswa yang berbeda-beda tersebut, Bu? Oke, Bu. Nah, indikatornya semua siswa dapat memahami konsep yang saya ajarkan dengan lebih mudah. Kemudian mereka ini bisa pula menikmati proses belajar mereka dengan baik. Nah, itu indikatornya, Bu. Dari indikator yang sudah Ibu munculkan, apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam proses belajar dan mengajar di kelas, Bu? Kebetulan saya mengajarnya kelas 9 SMP. Jadi kurikulumnya adalah kurikulum 2013. Tetapi saya mau mencoba pelaksanaannya kurikulum Merdeka. Nah, di mana di sini yang sudah saya lakukan itu adalah pertama, pastikan dulu keadaan lokal itu sudah kondusif. Nah, kemudian yang kedua, saya melakukan diagnostik awal. Sehingga saya dapat mengetahui kelompok belajar mereka sesuai kemampuannya masing-masing. Nah, kelompoknya ini ada 3, ada yang low, ada yang middle, dan ada yang high. Nah, kemudian saya dapat pula mengetahui gaya belajar mereka masing-masing. Ada yang auditory, ada yang visual, ada yang kinestetis. Nah, inilah yang dikelompok-kelompokkan untuk poin yang kedua, Bu. Seperti itu, Ibu ya. Dari apa yang sudah Ibu lakukan, mulai dari memastikan lokal sudah kondusif dan melakukan dia diagnostik awal, sehingga Ibu sudah dapat mengetahui kemampuan siswa Ibu dan juga gaya belajar mereka masing-masing. Nah, sekarang dengan hasil diagnostik awal tadi, apakah ada perubahan kepada siswa Ibu ketika belajar? Nah, ini dia, Bu. Nah, untuk perubahan terhadap siswa itu sudah ada, tetapi belum seperti yang diharapkan atau belum sesuai harapan. Coba Ibu ceritakan harapan yang Ibu maksud. Harapan yang dimaksudkan di sini tentu semua siswa bisa memahami dan menerima pelajaran itu dengan baik. Tetapi setelah mereka dikelompokkan berdasarkan kemampuannya, kelompok yang low ini memang lambat sesuai dengan nama kelompoknya dan sesuai dengan pembagian kelompok tersebut. Nah, jadi saya juga agak mengalami kesulitan dengan kelompok yang low ini. Jika Ibu mengalami kesulitan dalam mengatasi siswa yang low ini, apakah masih ada alternatif-alternatif yang bisa atau yang akan Ibu lakukan ke depannya? Ada, Bu. Pertama, jika dalam diskusi kelompok akan saya atur lagi, nah tidak semua anggota low akan saya gabungkan siswa yang high, nah biar kelompoknya makin semangat dan aktif dalam belajar. Nah, itu adalah langkah yang pertama yang saya lakukan atau alternatif yang pertama. Yang kedua, supaya siswa yang low ini tidak ketinggalan, maka siswa tersebut diberi tugas. Nah, jadi saya beri tugas tambahan yaitu membuat ringkasan catatan.
Nah, supaya mereka terbiasa untuk membaca dan menulis, jika itu sudah dilakukan oleh siswa, maka mereka yang low ini akan merasa lebih nyaman dalam belajar dan tentu hasil belajarnya akan semakin bagus sesuai dengan harapan. Demikian Ibu. Dari penjelasan Ibu tadi, permasalahan sudah diketahui dan sudah ada solusinya. Nah, bagaimana tindakan Ibu selanjutnya? Untuk tindakan yang bisa dan yang akan saya lakukan itu adalah berkomitmen untuk melaksanakan solusi atau alternatif-alternatif yang telah didapatkan. Nah, jika masih ada permasalahan yang sama, maka akan saya usahakan lagi alternatif-alternatif lainnya. Yang penting bagi saya, apapun kelompok dan gaya belajar siswa saya atau anak didik saya, atau mereka semuanya, harapannya semua siswa menerima dan memahami bisa menerima dan memahami materi pelajaran yang saya berikan dengan perasaan yang menyenangkan. Nah, bagi mereka semua kelompok belajar yang ada. Begitu, Bu. Mantap sekali, Ibu. Ternyata permasalahan siswa Ibu sudah terselesaikan dengan baik. Sekarang setelah permasalahan ini selesai, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah, Bu Wira, lega dan senang sekali. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya untuk mau berbagi pengalaman. Terima kasih juga Ibu dengan adanya permasalahan siswa Ibu sehingga kita semakin tahu bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Good job Ibu. Sama-sama, Bu Wira. Refleksi aja kita lagi, Nak. Oke. Refleksi berarti yang kita rasakan setelah ini ya, setelah berdiskusi, setelah menyelesaikan yang kita lakukan. Ya. Dengan yang kita lakukan. Kalau yang pertama tadi ini kan nanti kita kirim di LMS hasil refleksinya. Iya, Bu. Tapi tidak apa-apa ya, kita coba juga. Refleksi yang pertama. Dengan yang kita lakukan, yang terkait dengan kita lakukan, saya mendapatkan solusi dan pencerahan dari permasalahan yang dihadapi di dalam kelas, yaitu berkaitan dengan menurunnya peringkat kelas dan menurunnya motivasi belajar siswa. Ya. Terutama itu kepada anak saya itu yang Wafik, yang bernama Wafik tadi, ya, Ibu. Itu saja yang refleksi dari saya, Bu Des. Iya. Silakan Bu Des melakukan refleksi dari yang Bu Des rasakan tadi. Yang kedua ya, topik kita yang kedua, skenario coaching rekan sejawat ini, yang dimana di sini problem yang diajukan atau yang dipermasalahkan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda. Nah, di sini untuk topik 2 ini saya juga merasa lega rasanya, senang rasanya karena permasalahan yang dihadapi, nah ini sudah ada solusinya, ada alternatif-alternatifnya yang sudah bisa dilakukan, yaitu tentang bagaimana memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda tadi. Nah, ini ada cara yaitu diskusi kelompok, kemudian lagi ada bagi siswa yang low, yang ini tidak ketinggalan maka diberikan tugas. Oh, bukan. Yang pertama refleksinya adalah ini, yaitu solusinya dulu yaitu memastikan keadaan lokalnya sudah kondusif, kemudian lagi melakukan diagnostik awal dengan langkah-langkahnya, pengelompokan siswa sesuai kemampuan yaitu low, middle, dan high, kemudian lagi
gaya belajarnya auditori, visual, dan kinestetis. Nah, kemudian lagi di sini harapannya semua siswa bisa memahami dan menerima pelajaran itu dengan baik. Kemudian yang sudah dilakukan, nah seperti yang tadi, diskusi kelompok sudah, kemudian lagi jika untuk selanjutnya sebagai tanggung jawabnya yaitu tindakan yang bisa dan yang akan saya lakukan itu adalah berkomitmen untuk melaksanakan solusi atau alternatif-alternatif yang telah didapatkan. Jika masih ada permasalahan yang sama, maka akan diusahakan lagi untuk alternatif lainnya. Yang penting bagi siswa, apapun kelompoknya dan gaya belajar mereka, nah harapannya mereka semua bisa menerima dan memahami materi pelajaran yang diberikan dengan perasaan yang menyenangkan bagi mereka semua, untuk semua kelompok. Begitu, Bu. Ya, Bu. Siapa ya?